utama dalam kebijakan energi yang mungkin akan diterapkan atau baiknya akan diterapkan dalam pemerintahan Prabowo Subianto mendatang begitu. Utamanya juga ketika kita melihat permasalahan ataupun juga berbagai concern utama dalam bidang energi. Mungkin saya akan melihat dari gambaran besarnya terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Yayan. Seperti apa menurut Anda, Pak Yayan? Oke. Jika kita berbicara mengenai kebijakan energi di Indonesia ya, pertama kita harus melihat yaitu pada Undang-Undang Dasar 1445 itu pasal 33, energi adalah barang publik yang harus disediakan oleh negara, sehingga isu affordability dan accessibility itu dari energi menjadi sangat krusial, dan ini selalu relevan ya sampai masa depan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi neraca energi, ini secara perspektif supply kita dalam kondisi net importer ya. Kita harus melihat secara jeli bagaimana konsep ketahanan energi Indonesia itu di masa depan. Apakah kita ingin berdasarkan perspektif lokal atau regional, atau suplai energi itu dipasok secara lokal dari kita ataupun negara tetangga, misalkan impor. Nah kemudian yang kedua yaitu secara global perspektif, karena apa? Karena kita ini sebagai net importer, maka pasokan energi yaitu bisa melalui investasi luar negeri, melalui FDI, misalkan Pertamina investasi di luar untuk memperoleh minyak, atau melalui direct import. Direct import itu berarti kita melakukan impor seperti yang dilakukan saat ini, atau misalkan kita bisa melakukan ekspansi ya, khususnya eksplorasi melalui R&D, khususnya untuk minyak-minyak ada di dalam negeri yang di mana investasinya sangat besar. Nah kalau misalkan kita lihat bahwa kemungkinan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi isu energi ini itu akan semakin sama ya isunya itu dengan isu pangan. Karena apa? Karena permintaannya terus meningkat. Nah kemudian jika kita lihat pertumbuhan ekonomi saat ini itu belum mendorong permintaan energi, karena apa? Karena pasokan energi kita ini masih konvensional dan tidak efisien. Terlihat dari mix energi supply Indonesia yang masih didominasi oleh brown energy sekitar 72%, dan renewable itu hanya 28%, di mana 60% itu didominasi dari hidro. Dan kemudian brown energy itu kalau misalkan kita lihat PLTU itu sekitar 61% dari neraca listrik. Kalau kita lihat berdasarkan data IEA 2021, produksi batu bara kita itu naik, dan ini mendominasi terhadap sistem pembangkit yang kita miliki. Sehingga kontribusi emisi global kita itu secara global itu 1,6%, dan kemudian intensitas energi kita itu semakin menurun, yaitu sebanyak 41% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2000 ya. Sehingga apa? Sehingga konsumsi energi kita ini relatif boros dan juga tidak mencerminkan energi yang lebih bersih. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ketahanan, selain harganya yang mahal, juga pertumbuhannya tidak bisa bersifat transisi energi bersih di masa yang. Baik. Tadi Anda menitik beratkan dalam fase transisi energi, kemudian juga seperti apa tentunya ketahanan energi kita bisa kita bangun lebih kuat lagi ke depannya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yayan. Kemudian dari Pak Kardaya, mungkin Anda sendiri juga sudah banyak berdiskusi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, begitu ya, berkaitan dengan seperti apa kebijakan energi yang akan diterapkan ke depannya. Dari Anda sendiri tanggapannya seperti apa Pak Kardaya? Utamanya ketika kita melihat ya, ketika kita mengadres sejumlah problematika atau permasalahan di sektor energi yang kita rasakan saat ini. Bagaimana Bapak? Ya, kita harus mengerti dulu mengenai energi. Energi itu apa dan posisinya bagaimana terhadap suatu negara itu. Energi itu adalah suatu kebutuhan, atau energi itu dibutuhkan untuk kehidupan dan untuk perekonomian. Jadi dalam kita katakanlah melakukan kegiatan, kita butuh energi. Sekarang itu misalkan kita pakai handphone. Handphone itu kalau nggak ada energi bukan handphone namanya. Karena nggak bisa dipakai. Semuanya pakai energi. Nah sekarang kehidupan dan perekonomian tanpa energi itu tidak bisa jalan. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatan keenergian ini. Yang pertama, bahwa jangan terlalu muluk-muluk dulu mikirnya kemana-mana. Tapi yang pertama tuh energi itu harus ada. Harus ada. Tidak bisa tidak ada. Harus ada. Yang kedua, setelah ada harus bisa diakses. Harus bisa didapatkan oleh rakyat, oleh semuanya yang membutuhkan. Ada energi, tapi kalau tidak bisa diakses, tidak bisa diperoleh, tidak bisa diambil, itu percuma saja. Yang ketiga ini yang penting juga adalah
energi itu karena dibutuhkan oleh semua, maka harganya itu harus affordable. Harganya itu harus bisa terjangkau. Nah, Itu hal-hal baik. yang harus dipikirkan. Baik. Ya, Tapi strategi jadi sejauh ini mungkin dari dari komunikasi yang sudah Anda lakukan dengan Pak Prabowo ataupun juga diskusi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga tim begitu ya berkaitan dengan tadi upaya untuk Ya. selalu membuat energi ini selalu ada, selalu tersedia, kemudian juga membuat harganya juga affordable. Ini Nah, seperti ya. apa? Mungkin strategi atau Ya, teknisnya begitu makanya seperti apa, Bapak? ini saya lanjutkan dulu. Ya. Untuk supaya tersedia, kita lihat kondisi kita saat ini. Kondisi kita saat ini, minyak kita sudah terpuruk. Ya, sudah terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena yang belakangan ini ibaratnya dokter itu salah diagnosa. Yang sakit jantung, yang diobatin kaki, yang nggak sembuh-sembuh. Itu. Nah, kita harus tahu ini bagaimana posisi kita. Kita sudah energi ini yang sekarang itu sudah defisit. Maka kita harus mengusahakan energi ini supaya tidak defisit. Yang pertama harus kita sadari bahwa kita itu punya banyak ragam energi. Kaya dengan ragam energi. Jarang sekali negara-negara di dunia yang mempunyai sumber keberagaman energi seperti kita. Kita batu bara punya, minyak punya, sumber matahari punya, air punya, lalu apa bio punya, apalagi geotermal kita terbesar. Nah, ini yang tidak begitu disadari, Makanya untuk supaya kita bisa terbebas dan kita mampu suplai sendiri, peningkatan suplai itu dilihat dari yang keberagaman ini. Pertama-tama non renewable sekarang ini itu sudah jangan dipakai lagi. Kita pakai yang renewable. Misalkan tenaga matahari, itu kan kita tersedia banyak. Waktu saya jadi Dirjen Energi Terbarukan, saya menggagas bahwa setiap mall di atasnya itu dipasang tenaga surya supaya bisa mensuplai energi listriknya pada siang hari, karena mall itu kebutuhannya terutamanya di siang hari. Itu sudah bisa hampir jalan. Begitu saya berhenti, diberhentikan lagi. Padahal kebutuhan listrik satu mall itu sama dengan sepertiga kabupaten. Bayangkan sekarang mall-mall itu di kota kabupaten, di Jakarta, di mana kan. Dan itu menutupi tanah dengan beton-beton itu. Jadi kalau itu dipasang itu kita akan mengurangi ketergantungan terhadap energi yang dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, bioenergi. Seperti Pak Prabowo katakan, kita mempunyai sumber bioenergi yang banyak sekali. Sawit, lalu tumbuh-tumbuhan seperti ketela, seperti apa. Ini kita artinya memanfaatannya tidak fokus kita. Kita harus fokus gitu. Kita harus galakan ini, dan ternyata sekarang tuh belum fokus. Terus terang aja dalam bidang keenergian ini kita masih ketinggalan. Sehingga kita harus fokus bioenergi. Kalau bioenergi itu bisa dimanfaatkan, maka keuntungannya pertama impor tidak dikurangi. Yang kedua, kita bisa menciptakan lapangan kerja. Ketiga, kita memanfaatkan sumber daya yang ada di kita. Jadi itu yang bicara energi harus bicara holistik. Jangan, wah ini transisi. Bicara transisi saat ini tuh hanya bicara transisi, tetapi tidak membumi. Yang sekarang dilakukan itu. Oke, baik.